Tuntaskan melawan Jepang, ya, itu adalah tagline di hari ini, di mana hari ini adalah Timnas Day. Pertandingan antara Jepang versus Indonesia di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3. Ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini, mari kita sedikit mengulas pertandingan yang akan digelar nanti sore. Pertandingan terakhir dari Timnas Indonesia antara Jepang versus Indonesia, tim peringkat 1 Asia melawan tim peringkat 20 Asia. Jadi Indonesia sekarang sudah ada di peringkat 20 Asia ya. Which is ini sangat luar biasa, dimana kalau Indonesia berhasil menahan imbang, berarti Indonesia mendapatkan berapa poin FIFA ya? Kurang dari 10 dah pokoknya. Kalau menang, Indonesia bisa meraih 21,6, kalau nggak salah 21,6 poin FIFA, dan bisa naik sampai peringkat 108 ya, 108 atau 109. Jadi itu tergantung dari hasil pertandingan lainnya ya, tapi potensinya 109 atau 108. Jadi gua harapkan Kluivert bisa tetap menggunakan skuad terbaiknya tanpa mengambil resiko. Sekali lagi, tanpa mengambil resiko. Bereksperimen, ini adalah aja yang tepat untuk bereksperimen, tetapi tetap mainkan pemain-pemain yang sekiranya terbaik dan paling bugar. Gitu ya, terbaik dan paling bugar. Resiko itu maksudnya apa? Kita tahu tidak ada pemutihan ke ronde 4. Artinya pemain yang punya kartu kuning itu bisa absen di ronde 4 kalau di laga melawan Jepang ini mendapatkan kartu kuning lagi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Makanya sekali lagi, pemain-pemain yang mendapat kartu kuning itu siapa aja sih? Ada 3 pemain guys yang sekarang berpotensi. Kan Jenner udah akumulasi ya, jadi Jenner nggak mungkin. Jay Itzes, Calvin Verdong, dan Kevin Dix ini sudah mendapatkan kartu kuning. Jadi untuk gua sangat beresiko kalau 3 pemain ini diturunkan. Jadi gua harapkan kepada Kluivert, karena pertandingan ini sudah tidak menentukan, 3 pemain ini diistirahatkan. Ditambah Rizky Ridho cedera ya. Jadi 4 pemain mungkin yang tidak bisa tampil. Sisanya kalau bisa bermain dengan skuad terbaik ya. Kan masih ada Hilgers, ya kan, masih ada Hobner, masih ada Jordi Amat, gitu ya kan. Jordi Amat juga masih ada ya. Kemudian Rizky Ridho cedera, Justin Hubner, ada Dean James di kiri, di kanan juga masih ada Yakob, masih ada Asmawi gitu ya. Jadi tidak usah mengambil resiko lah. Haye Pelupesi di tengah juga masih available ya, masih aman. Di depannya ada Marcelino ya. Dan gue harapkan Beckham jadi starter ya. Jadi Marcelino dan Beckham, di belakangnya Romani. Kenapa gue pengen banget Marcelino Beckham ini duet? Karena 2 pemain ini nggak punya kecepatan, tapi 2 pemain ini punya intelijensi yang tinggi. Baik Marcelino ataupun Beckham punya kreativitas yang tinggi. Ya, punya kreativitas yang tinggi. Kita tahu memang Kambuaya bermain bagus ya, tapi gue rasa Kambuaya untuk laga seperti ini ya, Kambuaya kan pemain penting ya. Jadi ya kalau bisa dirotasi aja gitu kan, untuk diistirahatkan lah. Kambuaya mungkin bisa masuk di babak kedua, memberikan kesempatan untuk terutama Beckham ya. Gue harapkan Beckham main sih. Ya, gue harapkan Beckham main. Jadi nanti Marcelino dan Beckham ini duet. Ya. Karena sekali lagi Beckham butuh kepercayaan diri. Setelah di pertandingan pertama dia main impresif, dia kan butuh main dari babak awal ya. Dia butuh starter lah untuk menaikkan lagi kepercayaan dirinya, supaya apa? Persaingan di lini serang ini kan menjadi ketat gitu kan. Ada Ragnar, ada Marcelino, ada Kambuaya, nanti ada Eliano datang lagi gitu ya. Ada Beckham. Gue rasa kalau melihat mainnya Lili Pali, kayaknya Lili Pali kedepannya nggak akan dipanggil lagi sih kayaknya. Ditambah dia juga udah sangat berumur gitu ya. Jadi Lili Pali mungkin hanya disimpan kalau kayak di saat ini aja banyak yang cedera, nah baru Lili Pali dipanggil gitu ya.
Tapi melihat Lily Pali juga kemarin main lawan Cina seperti itu ya, kelihatan banget kecepatannya udah berkurang, visi mainnya udah nggak kayak dulu ya. Kemudian kepekaan dia, off the ball dia juga udah lumayan berkurang gitu ya. Segala-gala dari Lily Pali ini sudah berkurang jauh lah dibanding kalau kita lihat di 2018 SEA Games ya, atau 2016 Piala AFF. Itu kan prime-nya Lily Pali banget gitu kan. Tapi di pertandingan ini, di pertandingan melawan Cina ini, Lily Pali sih nggak kelihatan banget ya, sangat tidak kelihatan. Jadi ya mungkin ini untuk Lily Pali kayaknya udah tidak akan dipertimbangkan untuk dibawa lagi ke depannya. Jadi yang dipertimbangkan pastinya adalah pemain muda, Marcelino, Beckham, Kambuaya, Eliano Reinders gitu ya. Eliano Reinders, ada Ragnar Oratmango. Jadi 5 mungkin yang ada di posisi itu ya. Egy juga masih muda. Jadi 6. Ini gue lumayan impress sih dengan permainannya Egy kemarin ya. Tapi sekali lagi ini bukan posisi idealnya Egy. Makanya dia tuh seorang Egy ya. Seorang Egy itu dia jarang di Dewa pun dia jarang untuk sering masuk ke tengah gitu ya, atau gimana. Dia tuh kan lebih sering membuka di kanan, very melebar gitu ya, dan melakukan gocekan-gocekan ke dalam, seringnya seperti itu kan. Egy ini agak kurang bisa kalau misalkan kayak bermain dengan Romani melebar terus Egy yang harus menyambut umpannya Romani. Nah itu agak kesulitan buat Egy. Egy ini justru untuk gua adalah bisa menjadi pengumpan atau inverted winger juga bisa. Lebih efektifnya di situ. Jadi bukan sebagai IMF kayak kemarin. Egy ini udah kelihatan sebenarnya agak cocok sama Romani ya sebenarnya. Kalau melihat dari permainannya, di mana Egy permutasi posisinya tuh lebih smooth dengan Romani dibanding Romani dan Kambuaya kemarin. Jadi gue nggak tahu ya apakah Egy akan dimainkan lagi untuk mempertajam atau Marcelino yang main, karena ya Marcelino Romani ini udah sangat cocok loh untuk gua. Ya Marcelino Romani ini udah sangat cocok. Ya kelihatan di pertandingan melawan Australia kan Marcelino sering turun, terus Romani yang ke depan. Kalau enggak Romani turun, Marcelino yang ke depan. Melawan Bahrain pun seperti itu. Jauh lebih hidup dengan Marcelino sebenarnya Romani ini. Apalagi kalau ada strike gitu ya. Kalau ada strike, strike ini kencang gitu off the ball-nya. Jadi nah ini yang harus ditemukan formulanya oleh Kluivert, dan inilah saatnya mencari. Tapi kalau gue sekali lagi prefer Marcelino dan Beckham. Kenapa? Karena dua pemain ini punya kreativitas. Ya, kalau kemarin kan Kambuaya dan Egy itu punya energi, tapi kalau secara kreativitas jujur aja agak kurang. Tapi kalau Beckham atau Marcelino ini dua-duanya punya kreativitas. Ya, dua-duanya punya kreativitas. Jadi kita lihat kalau Romani main dengan dua pemain yang punya kreativitas akan seperti apa. Itu yang pengen gue lihat. Ya, karena sekali lagi Romani ini terlalu bekerja keras di 3 game pertama ini. Jujur-jujuran aja. Romani terlalu bekerja keras. Jadi kalau ada dua playmaker di belakangnya, nah apakah Romani akan tetap bekerja keras atau tidak? Itu aja sih yang ingin gue lihat. Jadi progres itunya yang ingin gue lihat. Karena masalah dari Kluivert ini adalah finishing, create chances-nya yang tidak smooth. Ya, umpan ke final third ini tidak smooth. Kenapa? Karena di setiap Romani melebar, ya di setiap Romani melebar nyaris tidak pernah ada pemain di kotak penalti. Agak terlambat lah, bukan nyaris nggak ada, agak terlambat masuknya pemain-pemain ini. Jadi itunya aja yang harus diperbaiki kalau untuk gue. Sisanya udah smooth, sisanya udah bagus, tinggal chemistry aja. Harus ngobrol sih. Pemain ini harus banyak bonding sih, harus banyak ngobrol. Jadi kalau A kesini, B kesini, kalau B kesini, C kesini, gitu-gitu aja sih sebenarnya. Sisanya apa yang diterapkan oleh Kluivert ini sudah berjalan smooth, udah bagus. Overload yang dilakukan itu udah bagus. Oke, tuntaskan melawan Jepang ya.